nama saya Rasaning Sri Gustiansyah dengan NIM 031112300006. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktiva tetap. Aktiva tetap itu adalah aset berwujud yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam operasi dan memiliki umur manfaat lebih dari 1 tahun. Aktiva tetap atau aset tetap juga adalah jenis aktiva yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan untuk digunakan dalam operasional bisnisnya dan bukan untuk dijual kembali. Aktiva tetap memiliki umur ekonomis yang panjang, biasanya lebih dari 1 tahun, dan nilainya akan berkurang seiring waktu melalui proses penyusutan. Dan ada contoh aktiva tetap meliputi tanah. Tanah itu yang digunakan untuk operasional bisnis seperti pabrik atau kantor, termasuk dalam aktiva tetap. Tanah biasanya tidak mengalami penyusutan. Dan ada bangunan. Bangunan itu gedung atau struktur lain yang digunakan untuk operasional bisnis. Mesin dan peralatan. Jadi mesin-mesin yang digunakan dalam proses produksi atau peralatan yang digunakan dalam operasional bisnis sehari-hari. Dan ada kendaraan yang digunakan untuk operasional perusahaan seperti truk pengiriman atau mobil perusahaan. Jenis-jenis aktiva tetap ini juga dapat dibedakan berdasarkan sifat fisik dan penggunaan dalam operasional bisnis. Dan ini ada jenis-jenis aktiva tetap yang umum itu ada tanah. Tanah itu yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan untuk berbagai keperluan operasional. Bangunan itu struktur fisik seperti gedung, kantor, pabrik, gudang, dan fasilitas lainnya. Mesin dan peralatan itu mesin-mesin yang digunakan dalam proses produksi atau operasi bisnis lainnya. Dan kendaraan itu alat transportasi untuk digunakan operasional perusahaan seperti truk, pengiriman, mobil perusahaan, dan lain-lain. Perabotan dan peralatan kantor. Perabotan dan peralatan kantor ini seperti meja, kursi, rak, serta peralatan kantor seperti komputer, printer, dan telepon. Ada instalasi dan infrastruktur. Jadi deskripsinya itu aset yang terdiri dari instalasi seperti sistem listrik, sistem pemanas, sistem pendingin udara, serta infrastruktur lainnya. Dan ada perbaikan dan renovasi. Perbaikan atau renovasi ini yang dilakukan pada bangunan yang disewa. Setiap jenis aktiva tetap memiliki karakteristik dan metode penyusutan yang berbeda, tergantung pada umur ekonomisnya dan bagaimana aktiva tersebut digunakan dalam operasi bisnis. Pengakuan dan penilaian aktiva tetap. Pengakuan ini diakui saat perusahaan memiliki kendali dan manfaat ekonomi dapat diukur. Jadi kemungkinan manfaatnya itu tetap diakui dalam laporan keuangan jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomis masa depan yang terkait dengan aset tersebut akan mengalir ke perusahaan. Pengukuran yang dapat diandalkan itu biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Sedangkan penilaian itu dari harga perolehan, biaya pembelian, dan biaya lain yang terkait. Nilai wajar itu revaluasi atau pertukaran aset. Depresiasi aktiva tetap. Jadi alokasinya biaya aset ini selama umur manfaatnya. Depresiasi aktiva tetap ini adalah proses akuntansi untuk mengalokasikan biaya perolehan suatu aktiva tetap selama umur ekonomisnya. Depresiasi ini mencerminkan penurunan nilai ekonomis aktiva tetap seiring waktu karena penggunaan kelausan atau faktor lain. Dan ada metode-metode depresiasi aktiva tetap. Yang pertama itu ada tujuan depresiasi. Tujuan ini untuk mengalokasikan biaya perolehan aktiva tetap selama masa penggunaannya, dan juga untuk mencerminkan penurunan nilai aktiva tetap juga dalam laporan keuangan, dan kepatuhan memenuhi standar akuntansi yang berlaku. Dan ada faktor-faktor yang mempengaruhi depresiasi aktiva tetap. Yang pertama itu ada biaya perolehan. Biaya perolehan itu total biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan menyiapkan aktiva tetap. Yang kedua itu ada nilai residu atau residual value. Itu untuk perkiraan nilai aktiva pada akhir umur ekonomisnya. Yang ketiga ada umur ekonomis atau useful life. Ini tuh untuk periode waktu di mana aktiva diharapkan dapat digunakan. Depresiasi juga ada metode garis lurus, strike line method.
Ini tuh untuk mengalokasikan biaya depresiasi yang sama setiap tahun selama umur ekonomisnya. Dan ada contoh perhitungan depresiasi metode garis lurus. Yang pertama itu mesin seharga 100 juta, umur manfaatnya 5 tahun dan nilai sisanya 10 juta. Depresiasi tahunan 100 juta dikurangi 10 juta dan dibagi 5 sama dengan 18 juta. Ada pengaruh laporan keuangan. Yang pertama itu ada neraca. Aktiva tetap dan depresiasi mempengaruhi bagian aset dan ekuitas dalam neraca. Jadi ada aktiva tetap yang dicatat sebagai pembagian dari aset tetap atau aset jangka panjang pada nilai perolehannya dikurangi akumulasi depresiasi. Dan ada ekuitas. Ini tuh beban depresiasi akan mengurangi laba ditahan yang merupakan bagian dari ekuitas. Dan juga ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini dicatat sebagai beban dalam laporan laba rugi yang mengurangi laba bersih perusahaan. Di sini juga ada beban depresiasi yang ditampilkan sebagai salah satu komponen beban operasional. Contohnya, beban depresiasi sebesar 24 juta akan mengurangi laba operasional dan laba bersih perusahaannya. Dan yang ketiga itu ada laporan arus kas. Meskipun depresiasi adalah beban non-kas, ini mempengaruhi laporan arus kas melalui rekonsiliasi laba bersih dalam arus kas dari aktivitas operasi. Dan juga ada pengaruh terhadap kinerja keuangan dan pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada analisis kerja yang isinya return on asset. Ini juga mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Nilai depresiasi yang besar dapat menurunkan ROA. Profitabilitas ini beban depresiasi yang signifikan dapat mengurangi laba bersih sehingga mempengaruhi rasio profitabilitas seperti margin laba bersih dan return on equity. Kedua ada pengambilan keputusan, ketiga ada pelaporan dan kepatuhan. Dengan demikian juga aktivitas tetap dan depresiasi memiliki dampak yang luas dan signifikan pada laporan keuangan perusahaan, mempengaruhi analisis kinerja, pengambilan keputusan manajemen, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Saya harap video ini memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih dalam mengenai materi aktiva tetap. Terima kasih juga karena telah mengikuti video ini hingga akhir. Kami berharap informasi yang disajikan dapat membantu dan memberikan pencerahan. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk bertanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Lupa agar memberikan feedback agar saya bisa terus meningkatkan kualitas video saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Get 'em.